The toothbrush came from Muslims. Mathematics come from Muslims. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal mu'alaf lagi. Yang mana ini mu'alafnya ini bukan dari Indonesia guys, tapi orang bule. Saya pikir semua orang bule pinter-pinter guys. Tapi setelah dengar statement dari beliau ini, maka perspektif kita atau stigma yang kita pakaikan pada mereka akhirnya berubah. Ternyata yang selalu digembor-gemborkan atau diklaim bahwa semua orang yang pintar pasti mualaf. Nah, ini ternyata ada mualaf bule yang ternyata ya sama aja dengan orang Indonesia yang mualaf. Ya kalau nggak menebarkan tipu-tipu ya menebarkan hoax. Kali ini dia nge-hoax lagi, tapi saya kayaknya akan membahas dalam beberapa bagian yang mana dia mengatakan bahwa dalam Islam itu dia menemukan matematika. Jadi penemu matematika adalah Islam. Dan dia sendiri mu'alaf ya karena melihat bagaimana penemu matematika juga itu adalah seorang Islam. Dan kita akan lihat apakah benar penemu dari matematika adalah Islam. Karena ya bahaya kalau nge-hoax gini, klaim-klaim kayak gini ya adalah klaim yang sebenarnya nggak jujur. Dan kita harus meluruskan hal-hal yang demikian ini. Assalamualaikum brothers and sisters. Basically today I'm going to be talking about why I became Muslim and just why I believe Islam is a true religion, because it is. And these days when you talk about religion, people will just say it's a dusty old book. God isn't real, but this is baseless, because did you know that many inventions, that we use today came from Muslims? The toothbrush came from Muslims, mathematics come from Muslims, universities come from Muslims, coffee come from Muslims, surgery come from Muslims, almost everything. Jelas bahwa di situ ia mengatakan penemu matematika adalah Islam. Yang jelas saya tidak setuju dengan statement ini. Ada beberapa alasan yang membuat saya tidak setuju. Karena ternyata matematika itu ada jauh sebelum Islam itu ada. Bahkan seorang filsuf Yunani ahli astronom yang namanya Hipparchus atau Hipparchus, dia hidup tahun 120 sebelum Masehi. Kalau 500 tahunan setelah Masehi atau 600 tahun setelah Masehi, yaitu ada Islam. Tapi sebelum 120 tahun sebelum Masehi itu ada seorang ahli astronom, dia namanya Hipparchus. Dan dia dikatakan sebagai bapak trigonometri dari Yunani. Jelas ini menunjukkan sebuah pelajaran pengetahuan tentang matematika. Ya trigonometri kita tahu sendiri. Dia juga yang mencetuskan tabel trigonometri yang kemana tabel ini kemudian menunjuk atau menyelesaikan masalah soal segitiga. Jadi kalau ada barang yang berbentuk segitiga bisa diukur oleh Hipparchus ini. Dia sudah mempelajari dan mencetuskan rumus dalam matematika. Ia juga dapat memprediksi gerhana matahari dengan menggunakan trigonometri yang dikombinasikan dengan matahari dan bulan. Sehingga dengan perkiraannya, perhitungannya, maka dia bisa menentukan di mana ini akan ada gerhana matahari. Ya jelas karena mengikuti rumus-rumus matematika yang ia juga cetuskan. Dia juga memiliki pencapaian yang lain termasuk penemuan presesi, kompilasi katalog bintang yang pertama, dan kemungkinan juga ia adalah seorang pencipta astrolabel. Dari data ini saja kita sudah tahu bahwa jauh sebelum Islam ada, ternyata matematika sudah ada. Sehingga apa yang diklaimkan oleh mu'alaf bule ini itu jelas nggak benar. Yang kedua, ternyata ditemukan benda kuno yang mana di situ sudah ada matematika trigonometri jauh sebelum Hipparchus itu ditentukan sebagai seorang bapak trigonometri. Rumus trigonometri atau pelajaran matematika trigonometri ini sudah dikuasai oleh orang-orang
Babel. Bahkan dikatakan 1900 sebelum Masehi. Ya, nama dokumennya adalah Plimpton ya teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya itu kurang lebih 3700 tahun sampai 3900 tahun umur dari bukti tentang matematika pertama yang pernah ada. Dengan demikian maka kita tahu bahwa jauh sebelum filsuf Yunani, ahli astronom Yunani menemukan trigonometri ini, ternyata di Babilonia sudah ditemukan mengenai hal ini. Memang dari beberapa buku yang saya baca, sebenarnya Hipparchus ini dia mempelajari data-data yang ditemukan pada zaman Babilonia. Jadi ya masih semacam ada keterkaitan gitu loh. Tapi ini dari dua data ini aja sudah membantah hoax yang diciptakan oleh mualaf tadi yang mengatakan matematika ditemukan oleh Islam. Paham sampai sini ya? Nah, yang ketiga yang saya harus kasih tahu bahwa matematika dalam dunia perdagangan itu sudah dilakukan bahkan 3000 tahun sebelum Masehi. Yang mana mereka sudah memulai untuk menghitung luas tanah, menentukan bangunan, dan melakukan hal-hal tertentu, jual beli dan lain-lain dengan perhitungan-perhitungan yang matematis. Bahkan Babilonia dan Mesir kuno mulai menggunakan aritmetika, aljabar, dan geometri untuk penghitungan pajak dan urusan keuangan lainnya, bangunan dan konstruksi, dan astronomi. Dalam dunia perdagangan, bagaimana ada matematika dan ini menunjukkan bahwa matematika bukan baru ditemukan di dunia Islam, guys. Tetapi jika matematika ini pada akhirnya dirumuskan dalam sebuah ilmu dan dipergunakan secara luas, itu memang pertama kali istilahnya itu ditentukan pada tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi. Di situ bagaimana matematika ilmunya ini diterapkan secara umum. Dan jelas itu sistematis sekali dibuat oleh mereka. Ya kita tahu sendiri Yunani menjunjung tinggi sofis ya. Menjunjung tinggi sofia atau pengetahuan. Mencintai ilmu pengetahuan dan lain-lain. Sehingga matematika ini jelas disistematiskan pada zaman 600 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Sebenarnya dari beberapa data yang tadi saya sebutkan, ada barang matematika yang usianya sudah sangat tua banget. Benda itu disebut sebagai tulang Lebombo. Tulang Lebombo ditemukan di pegunungan Lebombo di Swaziland dan mungkin berasal dari tahun 35.000 sebelum Masehi. Tulang ini berisi 29 torehan yang berbeda yang sengaja digoreskan pada tulang fibula babon. Jadi ini tulang ini sudah ada garis-garisnya sebagai pola untuk menghitung ya, semacam pemilihan ketua kelas lah. Dimana ada garis-garis kalau 5 nanti di garis miring. Seperti itu kira-kira. Nah, benda-benda matematika dan sejarah penemuan-penemuan dan lain-lain itu jelas terjadi jauh sebelum Islam ada. Jadi apa yang diklaimkan oleh orang ini jelas klaim yang sangat-sangat keliru. Saya harap sih orang seperti ini bisa belajar sejarah sedikit ya. Supaya tidak asal ngomong dengan kekeliruan tapi PD-nya minta ampun gitu. Nah ini kan membahayakan ya, menebarkan hoax. Bahkan nih dalam Alkitab sebenarnya hitungan matematis ini sudah dilakukan bahkan pada zaman Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 15 katakan, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Yang jelas ini ada perhitungan-perhitungan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh sehingga Nuh membuat bahtera sesuai dengan perhitungan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi kalau ngeklaim soal perhitungan-perhitungan gini ya data yang lebih tua dari data yang Anda punya Pak Mualaf, Alkitab, begitu loh. Demikian dulu video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mengikuti sehingga banyak informasi yang kita bisa dapatkan dan membuat iman kita semakin bertumbuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.